sambung maneh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Saya tadi mengenalkan sifat beliau yang halus. Kita sudah melihat tentang sifatnya beliau. Bongkahan batu dikupas kayak kulit jeruk saja sebenarnya. Tapi mengupas kulit jeruk pun butuh pisau. Batu dikupas juga butuh teknik. Nah, saya akan melihat tentang bagaimana sebenarnya tentang lahirnya intuisi, yaitu aksara No. Nur Gaib Gaib Condro Warsitaning Condro. Pak Riput adalah representasi dari cahaya ilahi. Pak Riput adalah cahaya terang benderangnya Majapahit. Pak Riput adalah bingkai Nusantara yang masih menjaga artefak yang punah dicuri oleh Raffles. Saya katakan lagi, ingat bahwa yang mencuri artefak-artefak Majapahit adalah Raffles. Ya, dibawa ke Leiden. Tapi Gusti Kang Akarya Jagat masih menyisakan satu dari jutaan Jlogro Majapahit dilahirkan kembali menjadi Romo Jlogro Bapak Riput untuk menyampaikan tentang Nur Gaib Gaib Condro Warsitaning Condro. Romo Riput, dari patung yang diciptakan dari batu, sedikit pesan apa dari setiap patung? Contoh Siwa, contoh Ganesha, contoh Parwati, contoh Durga. Ini sebenarnya apa sebenarnya yang nampak dari persimpulan Majapahit terhadap sosok-sosok ini? Untuk patung-patung yang seperti satu misal Durga, Siwa, Parwati itu sebenarnya untuk simbol keagamaan. Untuk satu misal itu tadi untuk Hindu. Memang itu pewujudan. Jadi satu misal Parwati, di situ ada Durga. Durga adalah Parwati. Tapi itu pewujudan Parwati ketika amarah. Berarti satu sosok yang memiliki dua karakter. Betul. Oke. Ada beberapa tangan di situ dan membawa senjata luar biasa. Makanya itu bisa dipinjami beberapa dewa. Makanya disimbolkan agak melotot. Yang di sebelah kiri itu raksasa saja bisa dibayangkan dipegang sekecil itu. Ketika Parwati amarah itu luar biasa. Kalau raksasa dipegang hanya seperti anak bayi yang lebih kecil lagi. Iya. Jadi kemarahan seorang perempuan itu juga lebih bahaya. Oke. Di situ. Makanya patung-patung yang ada di keagamaan itu pasti punya filosofi tersendiri. Filosofinya Ya, tersendiri. pasti ada. Lalu seumpama Siwa, apa yang menjadi simbol apa ya? Jadi kita akan melihat tentang cahaya itu sendiri di dalam penimbulan dari Siwa itu sendiri apa? Siwa itu kalau saya tidak salah, dia kalau sudah saatnya memang ditiadakan, dileburkan. Siwa. Wisnu pelindung alam. Betul. Penghancur ya. Kalau Wisnu filosofinya pelindung alam. Pelindung alam, oke. Satu misal Dewi Sri melambangkan kesuburan. Selalu ada filosofinya. Hanya kita aja yang banyak yang nggak tahu. Berarti itu menyimpulkan tentang sifat-sifat dari patung tersebut, menyimpulkan peristiwa. Oh, ini Dewi Kesuburan, Sri.
Siwa akan mampu menghancurkan, tapi Wisnu mampu melindungi. Berarti itu sebenarnya representasi dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana Pak Ribut? Simbol-simbol itu kan sulit sebenarnya untuk memahami orang menciptakan karakter itu. Di mana Pak Ribut menitikkan mission atau pesan dari objek-objek itu? Ya itu memang satu tantangan tersendiri karena satu karakter beda dengan satu karakter yang lainnya. Jadi kita harus mempelajari benar-benar. Di situ ada istilahnya khasnya. Di situ ada karakter khasnya. Seperti itu. Yang terakhir, ada nggak objek-objek yang tidak berkarakter seperti Linggayoni? Kalau itu kan tidak dalam rangka visual objek yang merepresentasi, tapi cukup representatif sebagai proses penciptaan kehidupan. Nah, apakah ada perbedaan Linggayoni jenis ini, jenis ini, jenis ini? Itu ada nggak beberapa versi? Kalau Linggayoni banyak sekali versinya. Dari yang paling minimalis, itu karena mungkin faktor justru kalau yang minimalis bisa lebih tua. Jadi seni belum modern. Semacam itu. Bisa dibilang lebih tua, seni belum modern, belum berkembang. Ada juga yang mengartikan itu karena kepentingan rakyat jelata, karena nggak bisa beli yang detailnya lebih bagus. Jadi secara simbolis, tapi itu adalah Linggayoni semacam itu. Jadi banyak macam-macam. Kalau karakter yang sebenarnya Linggayoni lebih bagus. Ada yang segi 4, ada yang segi 6, ada yang bulat, macam-macam di situ. Ada garudanya. Ada garudanya? Ada. Linggayoni ada Betul, garudanya? ada. Itu biasanya untuk apa biasanya? Sama untuk bersinar. Kalau Linggayoni tetap untuk itu. Fungsinya untuk satu fungsi. Jadi pemirsa Cahaya Batin, semakin banyak ada karakter yang menjadi simbol manusia, ada yang karakter sebagai simbol persembahan. Cukup sudah memahami Majapahit. Kalau hanya sekedar kita membaca buku tanpa datang ke Trowulan, mengenal Jelogro Romo Ribut, seorang tokoh pematung Indonesia satu-satunya yang memiliki karakter yang kuat terhadap nilai-nilai luhur kebangsaan, menjelaskan tentang Majapahit secara luas, tentang simbol-simbol intelektual leluhur. Tidak pantas jika kita menghukum leluhur dalam sebuah peristiwa seakan-akan dianggap old atau kuno. Tapi 76 tahun Indonesia belum bisa menguasai dunia. Majapahit 250 tahun menguasai alam luas sampai ekspannya ke Madagaskar. Hari ini Pak Ribut menjadi wakil dari diplomat konsulat kebudayaan Majapahit. Karyanya ditunggu orang-orang di Eropa, karyanya ditunggu orang-orang di Belanda, karyanya ditunggu orang-orang di Thailand. Ini haruslah diakui bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ribut adalah representasi, beliau adalah cahaya dari Suryalaya. Suryaloyo adalah cahaya dari Pak Ribut yang diturunkan oleh para dewa, sekarang punya badan, maka Pak Ribut dulu adalah Batara di alam Suryalaya. Dia menjadi dewa karena sekarang itu punya dohir, punya badan. Dia adalah dewa. Dalam sebutan kami Jelogro, karena ada dumatining dat badannya, maka dia menatah batu, merepresentasikan alam luhur Majapahit. Semoga ini bermanfaat. Jangan salah mengenal Pak Ribut seorang Jelogro, karena dia adalah cahaya
batin dari nur gaib condro dari Gusti Kang Akarya Jagat. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rayu sagung dumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam. Hong ulun pasuk langun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.